Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi materi tentang Java programming untuk level beginner atau untuk level fundamental. Nah, salah satu materi penting di dalam Java programming dan juga di dalam bahasa pemrograman yang lainnya yaitu tentang pengulangan. Salah satu bentuk pengulangan yang dikenal di dalam bahasa pemrograman adalah pengulangan menggunakan for, ya. Kadang ada beberapa teman-teman yang baru mengenal bahasa pemrograman, kemudian ketemu sintaks pengulangan, mereka mengalami kesulitan. Bagaimana sih tahapan-tahapan pengulangan for ini bekerja? Bagaimana langkah-langkahnya? Kemudian kok bisa melakukan misalkan pencetakan teks atau angka berkali-kali? Bagaimana sebenarnya tahapan-tahapannya? Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang tahapan-tahapan pengulangan for di dalam Java. Oke, kita lihat contoh di depan teman-teman semua. Di sini pertama kali saya mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama angka. Angka ini statusnya sebagai variabel. Sedangkan 3 ini adalah nilai yang disimpan di dalam variabel angka. Variabel itu kalau kita ilustrasikan itu seperti tempat penampungan di dalam memori komputer. Jadi tempat penampungan ini akan tercipta apabila kita mendeklarasikan suatu variabel. Contohnya ini di dalam Java. Integer spasi angka sama dengan 3 titik koma. Maka kita berarti telah memberikan perintah ke memori komputer untuk membuat suatu wadah atau penampungan dengan nama angka. Jadi tempat penampungan ini namanya adalah angka. Sedangkan 3 itu adalah nilai yang ditampung di dalam variabel angka. Oke. Nah, di dalam contoh sintaks sederhana di depan ini, nilai 3 ini digunakan sebagai batasan bahwa kita akan mencetak tulisan aku suka naik Vespa sebanyak 3 tulisan, ya, secara otomatis. Kalau kita tidak menggunakan pengulangan for, maka kita akan menuliskan satu demi satu system.out.println, kemudian kita tuliskan aku suka naik Vespa, kemudian kita tuliskan lagi di bawahnya, maka akan muncul tampilan yang kedua, kemudian kita tuliskan lagi akan muncul tampilan yang ketiga. Nah, masalahnya adalah apabila kita ingin mencetak sebuah tulisan atau mencetak angka dengan jumlah yang sangat banyak sekali, maka kan tidak mungkin kita menuliskannya satu per satu. Nah, disinilah kegunaan pengulangan for. Kita cukup menentukan batasan-batasan yang nanti ada di dalam elemen for-nya, maka otomatis tampilan yang akan kita inginkan itu akan tercetak sesuai dengan jumlah batasan yang kita tentukan. Oke, kita mulai. Jadi di bawah sintaks variabel penulisan deklarasi variabel angka ini, kita melanjutkan dengan menuliskan sintaks for. Jadi di dalam penulisan sintaks for secara umum ada tiga elemen atau 3 komponen. Yang pertama, teman-teman bisa lihat integer i sama dengan 0, ya. I sama dengan 0, maka ini dinamakan dengan inisialisasi nilai awal. Jadi sebagai penentu nilai awal yang ada di dalam pengulangan for.
Kemudian yang kedua, komponen yang kedua setelah tanda titik koma, kita bisa melihat di situ ada tulisan I lebih kecil dari angka. Ya, I lebih kecil dari angka. Ini dinamakan dengan kondisi. Oke. Nah, di sebelah kanannya lagi, ya, komponen yang ketiga atau elemen yang ketiga ada tulisan I++, maka ini dinamakan dengan increment, ya, dinamakan dengan increment atau penambahan angka 1, ya. Nah, kita bisa melihat kembali di dalam sintaks for ini, cara bekerjanya adalah seperti ini teman-teman semua. I sama dengan 0, ya, maka ini nanti akan dibaca oleh interpreter atau compiler, ya. Setelah dibaca, maka dia nanti akan lanjut ke sebelah kanannya, ya. Di sini juga tertulis I, maka nilai I yang ada di sini juga mengikuti nilai I yang sebelumnya sudah diinisialisasi pada tahap pertama, ya. Maka nilai I di sini sama dengan nilai I sama dengan 0, ya. Kita tuliskan I sama dengan 0. Kemudian di sini ada kondisi I lebih kecil dari angka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah angka di sini, ya, itu nilainya sama dengan nilai yang ada pada variabel angka yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Jadi otomatis nilai angka di sini sama dengan 3. Nah, untuk itu tercipta suatu kondisi atau persyaratan bahwa pengulangan ini bisa berjalan apabila nilai I lebih kecil dari angka, atau dalam hal ini apakah 0, maksudnya pengulangan for bisa berjalan apabila 0 lebih kecil dari 3. Atau kita bisa meredaksikannya seperti ini, apakah 0 lebih kecil dari angka 3? Apabila iya, maka dia nanti akan lanjut ke sebelah kanannya lagi. Nah, di sebelah kanannya ada I++. Nilai I di sini juga sama dengan nilai I sebelumnya, yaitu 0. Plus maksudnya adalah plus 1. Maka di sini I sama dengan 1. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kondisi ini semua komponen yang ada di dalam syntax for ini terpenuhi semua. I sama dengan 0 dan 0 lebih kecil dari 3. Oke, maka kita bisa lanjut ke sebelah kanannya lagi. 0 plus 1, maka I-nya sama dengan 1. Nah, apabila semua kondisi ini terpenuhi, maka kita bisa masuk ke blok pembuka milik for. Kita bisa mengakses isi yang ada di dalamnya. Ada apa di dalam pengulangan for ini? Jadi di dalamnya ada satu buah statement, yaitu perintah untuk mencetak tulisan aku suka naik Vespa. Karena tadi ini terpenuhi semua, maka otomatis tulisan ini bisa dicetak. Maka akan muncul tulisan aku suka naik Vespa. Oke. Satu kali tulisan aku suka naik Vespa dicetak, kemudian tanda titik koma, artinya sudah selesai, maka akan lanjut ke bawahnya. Nah, di bawahnya ketemu sintaks berupa tanda kurung kurawal tutup, yang ini artinya adalah blok penutup milik pengulangan for, yang menandakan batas akhir dari wilayah pengulangan for. Jika ketemu tanda ini, ya, dan pengulangan for ini tadi masih terpenuhi semua, maka kita akan naik lagi ke pengulangan pada tahap kedua. Nah, pengulangan pada tahap kedua, nilai I yang awalnya diinisialisasi dengan nilai sama dengan 0, maka ini sudah berubah. Nilai I-nya sudah bukan lagi sama dengan 0. Nah, kalau bukan sama dengan 0, berapa dong? Nilai I saat ini yang digunakan adalah atau mengacu ke nilai I yang sudah ditambahkan 1 pada tahapan eksekusi atau pengulangan for pertama kali tadi. Ya, tadi kan sudah ditambahkan 1, I++, 0 plus 1, maka nilai I di sini sama dengan 1. Oke,
maka lanjut lagi ke sebelah kanannya. Ke sebelah kanannya juga sama, sudah bukan lagi 0 ya. Berapa? Ya 1, karena i-nya pada inisialisasi sebelumnya 1, maka di sini juga sama dengan 1. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan lagi, apakah i lebih kecil dari 3? Iya kan? Masih terpenuhi. Maka kita bisa lanjut lagi ke sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanannya juga sama. I-nya juga di sebelah sini sudah bukan lagi 0, yaitu 1 ya. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nilai i pada tahap selanjutnya yaitu adalah 2. Nah, semuanya terpenuhi, maka kita bisa mengakses lagi ke dalam statement milik for, maka tulisan aku suka naik Vespa ini akan dicetak kembali. Nah, oke. Kemudian ketemu blok penutup lagi, naik lagi ke atas. Nah, i-nya sudah bukan lagi sama dengan 1 juga, menggunakan nilai i setelah ditambahkan pada tahap sebelumnya, yaitu nilai 2. Maka nilai i saat ini sama dengan 2. Nah, lanjut ke sebelah kanannya ya, di bagian tengah ini sama juga, yang sebelumnya 1 ini berubah jadi 2 mengikuti nilai i pada sebelah kirinya. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, maka lanjut ke sebelah kanannya. Ini juga sama, nilainya mengikuti nilai i sebelumnya yaitu 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, nah kita masih bisa lagi masuk ke dalam statement milik for atau pernyataan milik for, maka sintaks system.out.println ini bisa diakses kembali, alias kita bisa mencetak tulisan aku suka naik Vespa sekali lagi. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke blok penutup. Di blok penutup naik lagi ke atas ya, karena tadi pengulangannya masih hidup atau masih aktif atau masih terpenuhi. Nilai i-nya berubah. Nilai i-nya sudah bukan lagi 2, berapa? Yaitu 3. Dari mana 3? Dari nilai i sebelumnya yang sudah ditambahkan 1. Nah, maka akan dicek lagi ya. Ini juga sama, sudah bukan lagi 2, ini sudah jadi 3. I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah tidak. Maka pengulangan for ini sudah tidak lagi bisa kondisinya sudah tidak lagi terpenuhi, maka pengulangan for ini berhenti. Nah, untuk itu kita bisa melihat bahwa pengulangan for seperti sintaks yang ada di depan teman-teman semua ini digunakan untuk mencetak perintah atau untuk mencetak tampilan aku suka naik Vespa sebanyak 3 kali. Oke, semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita yang baru belajar Java programming. Mohon maaf apabila tulisannya agak tidak jelas ya. Semoga pada kesempatan selanjutnya bisa dipersiapkan lebih baik lagi, dan insya Allah nanti kita akan lanjut ke pembahasan for pengulangan pada sesi yang atau pada level yang lebih tinggi lagi, yaitu pengulangan for yang digunakan untuk menampilkan isi dari suatu nilai array. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.